Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, patut kita bersyukur karena walaupun di tengah COVID-19, tapi kita masih dituntun Tuhan, sehingga pada saat ini kita berada di penghujung tahun 2020. Sebentar lagi, beberapa jam lagi, kita akan memasuki pintu gerbang tahun yang baru 2021. Karena itu Bapak Ibu, kita akan memulaikan ibadah pada malam hari ini. Jemaat diundang berdiri, maka kendung susami. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita tabiskan ibadah ini. Ibadah ini berlangsung atas pertolongan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita kidungkan pujian dari lagu "Ku Tak Dapat Maju Sendiri". Melewati lembah Tuhan pimpinanmu
masuk pada refleksi atas tahun yang baru. Saudara-saudara, hari terus berlalu dengan roda bumi yang tak bisa berhenti. Dia terus berputar dan kini kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Ada banyak hal yang sudah kita kerjakan dan kita alami. Dan kita mendapatkan dan juga kita mengalami kehilangan. Malam ini kami mau menyaksikan dan menyuarakan jiwa bahwa kasih Tuhan telah kami nikmati. Saudara-saudaraku, malam ini kita berkumpul bukan untuk menghitung neraca keuntungan dan kerugian di tahun ini, atau kita menyesali apa yang sudah terjadi. Tapi kita berkumpul guna merefleksikan pemeliharaan Tuhan yang selalu baru untuk kita. Tak kong sana pa
Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar, sebab Tuhan Allah dialah yang berjalan menyertai kita selamanya. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita bersama membuka firman Tuhan. Kita yang masih beribadah di rumah saat ini, kita siapkan Alkitab untuk kita bersama membaca firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan bagi kita di ibadah malam tahun baru ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-121 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita buka dulu firman Tuhan ini sebelum kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mari kita berdoa. Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa, Tuhan penolong hidup kami, yang kami yakini kami boleh tapak di tahun karuniamu 2020 ini hanya karena pertolongan dan kasih-Mu. Kami ada di malam terakhir di tahun ini dan kami sungguh bersyukur Engkau Tuhan penolong bersama kami selalu. Di hitungan waktu penyertaan-Mu,
di bilangan hari-hari yang kami lalui, hanya karena Tuhan kami boleh melewatinya. Walaupun banyak persoalan yang kami hadapi, di dalamnya kami bersyukur sebagai satu persekutuan jemaat, Gemis Jemaat Elim, ketika kami semua boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami memuji Tuhan dan kami mau mendengarkan firman-Mu malam ini. Ya Bapa di sorga, hadirlah bersama kami semua di rumah kami masing-masing, untuk kami mau mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu ini menjadi kekuatan untuk kami melangkah di hari esok, di tahun baru, tahun karunia-Mu bagi kami. Bersabdalah ya Bapa, dan biarlah hamba-Mu ketika memberitakan firman-Mu ini diberikan Tuhan kekuatan dan urapan Roh Kudus, agar firman-Mu yang diberitakan dengan baik dan benar. Dalam nama Yesus Tuhan, firman kehidupan bagi kami semua, kami berdoa. Amin. Mazmur pasalnya yang ke-121 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Mari kita cermati, dan saya akan membacakan firman ini untuk kita semua dengan tema Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, malum semahe. Kita bersyukur kita ada di malam akhir tahun, malam terakhir di tahun 2020. Kalau kita mau jujur, saat ini, malam ini, dan kita mau bertanya, mungkin jawaban kita itu sama. Kalau kita mau bertanya, di bumi ini, di manakah tempat yang aman untuk kita? Pasti kita akan menjawab bahwa tidak ada tempat yang aman bagi kita, karena banyak hal yang terjadi, apalagi sekarang ini, membuat hati kita itu sungguh tidak aman. Orang sering katakan tahun 2020 itu hanya 4 bulan kita jalani. Januari, Februari, setelah itu Covid, Maret sampai November, dan kita bisa ada di Desember. 9 bulan yang kita jalani itu penuh dengan kesulitan, penuh dengan persoalan, dan kita harus jujur katakan itu. Ada banyak ancaman di sekeliling kita. Ancaman secara fisik seperti teror bom di mana-mana, ada kebakaran, ada gempa bumi, ada banjir,
Dan juga ada ancaman yang bersifat mental bagi kita dengan tekanan-tekanan yang terjadi. Khususnya saat kita ada di tahun ini adalah karena pandemi COVID-19. Kecemasan, ketakutan itu melanda hidup kita. Dan ada banyak tekanan yang kita sedang alami, saudara. Karena kita sedang menghadapi pandemi ini. Banyak orang sedang mengalami kehilangan rasa aman. Dan yang paling banyak yang harus dinikmati itu adalah ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Dan banyak hal yang bagi kita, kalau mau jujur kita katakan, itu yang kita rasakan. Seringkali kita khawatir akan hari esok. Kita gelisah karena tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Dan ketakutan ketika kita mendengar bahwa pandemi COVID-19 ini menimbulkan banyak persoalan. Misalnya semakin hari semakin banyak yang terpapar. Kita takut untuk keluar rumah. Kita dilarang untuk berkumpul. Sehingga yang dominan dalam hati kita belakangan ini sampai hari ini adalah kekhawatiran. Saudara, kita ada di akhir tahun 2020. Apa yang kita mau lihat untuk besok ketika kita ada di tahun baru? Apa kita terus ada dalam kekhawatiran ini? Apa kita terus ada dalam ketakutan ini? Bacaan firman Tuhan malam ini bagi kita, Mazmur 121, temanya adalah Tuhan penjaga Israel. Mazmur ini adalah merupakan nyanyian syara yang cukup terkenal, yang ditulis oleh pemazmur sendiri, saudara. Dan dari penulisan ada kemungkinan Mazmur 121 ini ditulis ketika ia sedang menempuh perjalanan ziarah menuju Yerusalem. Dan dalam perjalanan ke sana, udah pasti perjalanan itu penuh dengan resiko. Ada banyak yang dihadapi dan dalam perjalanan itu sangat rentan dengan ancaman-ancaman perampok di tengah jalan dan banyak hal lagi yang harus dialami. Dan pemazmur sendiri mau katakan bahwa ketika ia sedang mengalami perjalanan itu, saat ia sedang menghadapi persoalan, harus kemana ia mencari pertolongan? Apakah ke gunung-gunung yang ia lewati? Udah pasti tidak. Ayat yang kedua bacaan kita katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini menjadi keyakinan penuh bagi seorang pemazmur bahwa ketika ia ada dalam perjalanan melewati gunung-gunung, ia bisa mendapatkan pertolongan hanya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan ini yang harus menjadi keyakinan kita semua, saudara, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan penjaga, Tuhan penolong. Yang dalam perjalanan kita di tahun ini kita harus katakan, kita boleh jalani tahun 2020 itu hanya karena kasih Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan. Kita bisa melewati
perjalanan kita di tengah pandemi COVID-19 ini, dan sampai hari ini kita tetap sehat, orang percaya harus katakan syukur untuk Tuhan. Orang percaya harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena hanya karena pertolongan Tuhan kita masih ada sampai hari ini. Seperti pemazmur dalam bacaan kita, ia sadar bahwa sumber pertolongan itu hanya datangnya dari Tuhan, sehingga dalam perjalanannya ia mengalami ketenangan karena ia meyakini Tuhannya adalah penolong bagi hidupnya. Lewat bacaan kita hari ini, bagi kita semua, untuk kita mau jalani hidup kita besok di tahun yang baru, saudara, ada beberapa hal yang perlu kita mau lihat. Yang pertama, ketika mau jalani hidup dan kita menyerahkan total hidup kita dalam tangan Tuhan, kita harus yakini bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Ayat yang ketiga katakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Maka saudara, jangan gentar, jangan takut untuk jalani hari esok, karena kita punya Tuhan yang tidak akan membiarkan kita goyah ketika kita mau jalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Sebagai penjaga, Tuhan bukan hanya sekedar menolong ketika kita jatuh, bahkan Dia juga mempersiapkan supaya kita tidak terjatuh, bahkan kita tidak sampai tergeletak. Dan penjagaan Tuhan itu dimulai dengan memegang tangan kita dengan tangan kanannya, sehingga dalam melangkah pun kita tidak menjadi goyah. Hal kedua yang harus kita lihat dalam perjalanan hidup kita untuk kita mau jalani hari esok adalah kita harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur dalam menjaga kita. Ayatnya yang ketiga B dan ayatnya yang keempat katakan, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan yang kita percaya itu, saudara, adalah Tuhan yang menjaga kita setiap saat, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan hari ini 365 hari kita jalani karena pertolongan Tuhan, karena penjagaan Tuhan, dan karena kasih Tuhan bagi hidup kita semua. Tuhan menjaga kita non-stop setiap hari dalam kondisi apapun, di situasi apapun. Pada saat matahari sedang bersinar terik atau malam sedang sangat dingin, Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tetap menjaga kehidupan kita. Dan keyakinan kita harus teguh bahwa kita punya Tuhan yang menjaga kehidupan kita. Yang ketiga yang harus kita lihat dari bacaan kita, saudara, adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang akan menjaga nyawa kita. Ayatnya yang ketujuh katakan, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, poin ini, ayat ini penting untuk kita di saat kita menghadapi pandemi COVID-19. Ia adalah Tuhan yang menjaga kita dari kecelakaan. Ia menjaga nyawa kita. Jangan lupa tetap 3M. Jaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Ini bagian dari apa yang disampaikan dalam firman Tuhan hari ini bagi kita. Karena kalau kita melakukan itu, berarti kita menjaga
hidup kita dari kecelakaan akibat pandemi COVID-19 yang ada di sekeliling kita, dan menjaga nyawa kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu bersama kita dan memberikan kita keselamatan, saudara-saudara. Ia ada bersama dengan kita orang percaya, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita ada dalam situasi yang penuh dengan kekhawatiran yang sedang kita hadapi. Ia melindungi nyawa kita karena kita adalah kepunyaan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Maka bagi kita semua, yakinilah selalu bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa itu yang akan selalu memelihara hidup kita, menjaga nyawa kita. Yang terpenting bagi kita adalah terus mencari Tuhan. Cari Tuhan dan kebenaran Tuhan, saudara, karena ketika kita mencari Tuhan, semua apapun yang kita minta, kita dijauhkan dari sakit, dijauhkan dari virus COVID-19 ini, akan Tuhan berikan kepada kita, dan keselamatan akan menjadi bagian hidup kita karena kita terus mencari Tuhan. Memang tahun ini, saudara, adalah tahun yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya bagi kita. Biasanya Natal kita selalu berkumpul bersama, tahun ini tidak. Biasanya di malam akhir tahun begini udah pasti sangat ramai. Tahun ini jangan lakukan. Untuk kita terus bisa menjaga nyawa kita, karena pandemi ini ada di mana-mana, COVID virus ini ada di mana-mana, dan kita harus melakukan himbauan-himbauan pemerintah untuk kita selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tidak ada kumpulan atau pertemuan-pertemuan yang diadakan juga di gereja di atas jam 7 malam. Dan kita harus hati-hati supaya jangan terjadi juga di jemaat kita. Apa yang kita mau lihat dalam hidup kita orang percaya ketika kita ada di akhir tahun ini, saudara? Yang kita mau katakan adalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menjaga hidup kita selama-lamanya. Ayat 8 katakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Orang percaya kepada Tuhan pasti katakan amin, dan tidak takut untuk melangkah di hari esok, karena kita punya Tuhan yang penjagaannya adalah kekal. Dia bersama dengan kita, dan Dia memberkati kehidupan kita. Ia menjamin kehidupan kita ada bersama dengan Dia. Bukankah sangat luar biasa, saudara, penjagaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepadanya? Maka mari terus cari Dia, mari terus dekat dengan Dia. Buat persekutuan kecil di rumah setiap saat, supaya ucapan syukur itu terus ternaik ke hadirat Tuhan. Tahun ini memang kita walaupun dalam kesulitan ini kita bersyukur karena kita masih punya waktu untuk duduk bersama di rumah. Biasanya Bapak kalau ke laut tidak ada, kalau sekarang ada di rumah bersyukur. Anak-anak biasanya kuliah dan tidak punya waktu untuk makan bersama. Pagi semua bangun pergi, malam pulang rumah sudah capek tidur dan tidak ada waktu bersama. Sekarang kita lebih punya waktu untuk bersama.
Jangan pandemi ini membuat waktu bersama itu juga hilang. Buat waktu bersama, berkumpul bersama, memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita juga di hidup kita, dalam keluarga kita masing-masing. Karena Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia membentuk kita, menjaga kita. Sehingga kalau saat ini saudara, kalau masih ada rasa takut dan gelisah di tengah situasi yang sedang kita hadapi karena COVID-19 ini, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Karena ketika kita menjumpai Tuhan, kita menemukan kedamaian. Dan kita percaya dalam perlindungan dan penyertaan-Nya, hidup kita akan diberkati. Dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Tuhan tidak akan pernah terlelap. Dia akan terus menjaga kehidupan kita. Ketika kita besok mau masuk di tahun yang baru, kita percaya tahun yang akan kita jalani ini ada Tuhan bersama dengan kita. Dia menjaga kita, menaungi kita, dan Dia memberkati kehidupan kita, anak-anaknya. Jadi apa yang harus kita mau takutkan? Apa yang harus kita mau takutkan? Apa yang harus kita mau khawatirkan? Kalau kita punya Tuhan yang terus menjadi penjaga kehidupan kita. Intinya bagi kita sekarang adalah mari berserah kepada-Nya, supaya hidup kita dijagai oleh Tuhan, dan kita merasakan ada kedamaian dan kebenaran serta ketenangan untuk kita mau jalani tahun 2021 tetap percaya dan mengandalkan Tuhan yang adalah penolong bagi hidup kita ini. Keyakinan dari sang pemazmur dalam bacaan kita hari ini sangat jelas dan tegas untuk kita, bahwa jangan takut, jangan gentar untuk menghadapi hari esok, karena kita punya Tuhan yang luar biasa yang selalu bersama dengan kita. Maka kita, khususnya di Jemaat Elim, mari jalani hidup untuk tahun baru dengan keyakinan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa ini. Dia akan menjaga kehidupan kita. Ada satu lagu yang sering kita nyanyikan. Saya ingin kita nyanyikan lagu ini di akhir khotbah. Lagu ini katakan, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal yang tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari yakini kasih Tuhan, mari yakini pemeliharaan Tuhan, yakini penjagaan Tuhan bagi hidup kita, dan kita tidak perlu takut menjalani hari esok, karena kita punya Tuhan yang selalu menjaga kehidupan kita. Tak ku tahu kan hari esok. Kita menyanyikan lagu ini secara bersama. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Tahu kan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. karena surya Akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan
mau masuk di tahun baru tahun 2021. Tinggal beberapa saat kita mau jalani. Bersama Tuhan Sang Penolong kita yakin perjalanan kita di tahun baru nanti kita ada dalam penjagaannya. Amin. Mari kita berdoa. Kasih-Mu nyata bagi kami ya Bapa di sorga. 365 hari kami jalani hidup dalam pertolongan Tuhan sampai hari ini kami terus ada. Menikmati hidup yang Tuhan percayakan dan kuat, sehat, sukacita terus menjadi bagian kami. Walaupun kami ada dalam kekhawatiran, ada dalam ketakutan, ada dalam berbagai persoalan yang dihadapi karena pandemi COVID-19, kami meyakini Engkau Tuhan bersama dengan kami. Dan kami boleh melewatinya karena pertolongan Tuhan. Di malam akhir tahun ini, dalam kasih Tuhan saja kami meyakini seperti firman-Mu katakan, Engkau adalah penjaga dan penolong kami. Untuk kami jalani hidup kami di tahun baru nanti dalam penjagaan dan pertolongan Tuhan. Jauhkan kami dari kekhawatiran yang berlebihan, dari ketakutan, tetapi arahkan hati kami untuk terus meyakini pertolongan Tuhan. Ya Bapa di sorga, syukur untuk firman-Mu mengingatkan kami semua akan kasih Tuhan yang tidak pernah ada batasnya menjagai kehidupan kami. Dan biarlah kami diberi ketenangan untuk kami masuk di tahun yang baru. Dan dalam pertolongan dan dalam penjagaan Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami di tahun baru nanti untuk Tuhan terus menolong. Berkati kami dalam persekutuan jemaat Gemis Elim. Dan kami ketika masih beribadah di rumah kami masing-masing, dalam urapan Roh Kudus Tuhan, kami semua dimampukan mengerti firman-Mu. Dan kami boleh melakukannya. Dan biarlah Tuhan, kekuatan kesehatan menjadi bagian hidup kami semua sebagai persekutuan jemaat ini. Kami berdoa untuk badan pekerja majelis jemaat, untuk seluruh majelis jemaat, dan semua anggota jemaat. Tuhan berkati hidup kami semua. Berikan ketenangan bagi kami untuk melihat bahwa hidup kami ada dalam penjagaan Tuhan. Dan kami terus berserah kepada-Mu Bapa. Terpuji Engkau ya Kristus Tuhan, yang selalu ada bersama kami, menolong kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Sementara persembahan dijalankan, kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi Sakai Suta Dahluang. Sa
silakan berdiri. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang kepadamu, membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan, Kau terima persembahan kami ini, dan Kau ubah menjadi karunia yang hidup, demi pelayanan kami di gereja kami Gemis Elim. Sekali lagi ya Tuhan, Kau berkati kami semua. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Warta jemaat 31 Desember 2020. Malun Semahe. 1. Puji dan syukur dipersembahkan kepada Tuhan atas kasih karunia dan penyertaannya bagi kita semua, yang tetap memelihara hidup dan persekutuan kita sampai pada hari ini. Yang kedua, disampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Ibu Hano Kansil STH MSI serta semua yang telah melayani pada malam ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga. Yang ketiga, diingatkan kembali besok hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 jam 9 waktu Indonesia Barat akan diadakan ibadah syukur tahun baru yang akan dilayani oleh Pendeta Antoni Mangadin, serta ibadah minggu pertama pada 3 Januari 2021 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat akan dilayani oleh Pendeta Ratna Lesa Wengen STH. Jemaat dapat mengikuti melalui channel YouTube Gemis Jemaat Elim, serta mohon di-like dan di-subscribe. Keempat, sekarang kita akan mendengarkan pesan menjelang akhir tahun yang akan disampaikan oleh anggota BPMJ, dalam hal ini oleh Penatua Ibu Shen Wanlijo Bawinto. Kami persilakan. Yang kami kasihi dan hormati Ketua Jemaat Gemis Elim, Ibu Antoni Mangadil STH. Yang kami kasihi anggota BPMJ Gemis Elim, yang kami kasihi dan cintai rekan sepelayanan Majelis Jemaat Gemis Elim, dan seluruh jemaat Elim yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Patut kita bersyukur dan menaikkan limpah syukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar, sehingga di tahun pelayanan 2020, walaupun banyak rintangan, terlebih di tengah-tengah COVID-19, mulai dari bulan Maret sampai saat ini, namun dengan pertolongan Tuhan, kita semua masih tetap melaksanakan ibadah dan memuliakan nama Tuhan, walaupun tidak berkumpul di rumah ibadah seperti biasa, tetapi kita melakukan di rumah-rumah masing-masing. Pertama, melalui khotbah yang dikirim oleh Ketua Jemaat Gemis Elim, dan kemudian kita akan mengadakan dan mengikuti ibadah dari rumah ke rumah, di rumah masing-masing, dengan
melalui channel YouTube atau ibadah online. Semua kita syukuri walaupun tanpa bertatap muka. Karena Tuhan semata kita masih bisa bersyukur. Tidak menjadi hambatan bagi kita COVID-19 untuk memuji dan memuliakan namanya. Tidak menjadi suatu hambatan bagi kita untuk kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara kita di tengah-tengah COVID-19. Semua ini karena Tuhan, sehingga kita boleh menjalani seluruh kehidupan kita dan ibadah pada tahun 2020 dengan kasih karunia Tuhan dan selalu dilaksanakan dengan baik. Sidang jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tinggal menghitung jam kita akan meninggalkan tahun 2020 yang merupakan hanya tinggal kenangan, dan kita akan bergegas melangkahkan kaki di tahun yang baru, tahun 2021, tahun yang penuh rahmat, tahun yang penuh berkat, di mana kasih dan karunia pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di tengah kita menjalani tahun dan melangkahkan kaki di tahun 2021, jangan gentar dan jangan takut. Walaupun keadaan dunia begitu sulit, yang seakan-akan menghambat kita dalam kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, beribadat kepadanya dengan COVID-19, tetapi senantiasa justru mendorong kita, memotivasi kita untuk senantiasa dekat kepada Tuhan, mau berserah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan penjaga kita, hanya Tuhan yang menuntun kita, hanya Tuhan yang memberkati kita dalam perjalanan di tahun 2021. Jangan gentar, apapun yang terjadi, walaupun banyak yang kehilangan pekerjaan, dan kita tidak tahu berapa banyak lagi yang akan kehilangan pekerjaan dan bisnis, dan kita tidak tahu sampai kapan COVID-19 ini berhenti dan meninggalkan Indonesia secara khusus dan dunia secara umumnya. Kita tidak tahu, semua hanya rahasia. Namun kita tetap berserah kepada Tuhan, meminta agar semua berlalu dengan baik. Sekali lagi, mari melangkahkan kaki di tahun 2021 dengan tidak gentar. Kita yakini bahwa tahun rahmat dan tahun berkat bukan rancangan-rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang akan diberlakukan oleh Tuhan kepada kita semua, secara khusus jemaat Genis Elim Jakarta. Untuk itu, jangan kita berputus asa, jangan kendor di mana kita mengiring dan memuliakan nama Tuhan, tetapi senantiasa semangat karena kita mempunyai penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Penatua Ibu Shenwan Lezi Mbak Winto. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah persekutuan kita pada malam hari ini. Jemaat diundang berdiri. Kita nyanyikan lagu penutup Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Ayatnya yang ketiga.
terima berkat Tuhan. Saudara-saudara, memasuki hari baru yang akan datang, janganlah kita ragu. Marilah terus membangun tekad untuk mempergunakan setiap anugerah waktu yang Tuhan sediakan dan memberi yang terbaik baginya melalui sesama. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Ibadah malam ini telah selesai. Selamat menyongsong tahun yang baru dengan segala sukacita. Tuhan memberkati kita semua.